Tuh. Dua, cara bertobat yang pertama istighfar. Pak, amalkan coba hari ini. Kalau kau gelisah, tidak tenang perasaanmu, istighfar kau. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kalau nak kau bikorang, dede soalim, biar mi bos, saya takut gas. Astagfirullah, soalim, biar mi, kampunganmu, biar mi, daripada kau tidak ada kampungmu. Dua, cara bertobat. Yang kedua, setelah memperbanyak istighfar, cara kedua adalah memperbanyak solat sunat taubat. Bagaimana caranya solat sunat taubat? Sama solat sunat yang lain. Sama solat taraweh, sama solat tahiyatul masjid, sama, cuma beda niat. Kalau tahajud, niatnya tahajud. Duha, niatnya duha. Kalau tobat, niatnya tobat. Bagaimana niatnya? Niat itu, Pak, tidak harus diucapkan. Tidak harus diucapkan oleh bibir. Niat itu bahasa hati, biar kau tidak ucapkan sah. Kalau mau ucapkan salat taubat boleh, niatnya begini. Usalli sunnatal taubat, raka'ataini lillahi ta'ala. Bahasa Indonesianya, saya niat salat sunat taubat 2 rakaat. Sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saya bahasa Bugis, uniakang masampaja sunat taubat 2 rakaat. Sunnah iri seseku sabah Allah ta'ala. Allahu Akbar. Sudah. Tidak hafal itu Ustaz, ambil jalan pintas. Berdiri tegak, menghadap kiblat. Baru bilang maki begini, Tuhan, sembahyang sunat taubat karena Allah. Boleh. Ya, daripada kau tunggu bahasa Arab, ndak nu hafal, ndak sembahyang mah kau. Kau tidak pernah sholat duha karena kau tidak hafal salinya. Tidak pernah sholat, tiba mati, tidak pernah kau tobat. Tobat sholat bahasa Indonesia saja. Tuhan, sembahyang sunat tobat karena Allahu Akbar. Sudah, baca Al-Fatihah. Baca doa iftitah. Boleh tidak baca doa iftitah. Baca Al-Fatihah. Sudah itu baca surat pendek. Sudah itu ruku, naik sampai seperti rakaat biasa sholat. Coba. 2 rakaat berikutnya ulang lagi. Tuhan, masih seperti yang tadi. Boleh bos, boleh. Ada anak muda masuk masjid, jalan. Langsung duduk. Saya pitanya, kenapa tidak jadi sholat dek? Ku lupa salina Ustaz. Tidak harus begitu. Berapa rakaat Ustaz? 2 sampai 6. Artinya 2 bagus, 4 lebih bagus, 6 lebih utama. Kapan dilaksanakan? Selesai sholat maghrib, nunggu isya. Saya tidak tahu di lapas ini apakah penghuni boleh sholat maghrib di masjid. Tidak boleh. Karena kau belum dipercaya. Iya, kalau kau dipercaya dikasih kau kebebasan. Nanti kau dikasih lepas. Tapi kan kau tidak dilarang sholat di ruangan toh? Tidak. Kau sholatlah di situ. Sholat maghrib 3 rakaat selesai, langsung kau sholat taubat. Minta ampun kepada Allah. Salat taubat, kapan taubatnya Ustaz? Sujud terakhir. Sujud terakhir, kau taubat di situ. Bagaimana? Jangan kau pakai bahasa Arab. Nanti bingung malaikat. Kalau kau pakai bahasa Arab, tidak tahu artinya. Bingung malaikat. Apa maksudnya ini? Tadi niatnya salat taubat. Kenapa dia minta jodoh? Karena jodoh. Doa minta jodoh, kau baca dong kau. Bingung malaikat, apa maksudnya ini? Maka bagaimana? Kau tobat pakai bahasa Bugis. Buat tak dampangan nggak kasih. Tak lupa kak puang. Ya Allah, maafkan saya hilap ya Allah. Engkau berikan saya nikmat kebebasan, tapi aku mengkhianatimu ya Allah. Ya Allah, ampuni saya. Yang lebih penting dari itu ya Allah, berikan saya kesanggupan untuk tidak mengulangnya ya Allah. Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan kau palingkan hati hamba
Jangan kau sesatkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah dalam hati hamba ini ya Allah. Hari ini saya bertobat ya Allah, bimbing saya agar saya bisa tobat istiqamah dalam tobatku. Amin. Nah dengar temanmu toh, nah dengar temanmu itu bisa jadi setan. Dia saja dia setan. Setan dia tidak bisa goda kamu, maka dia masuki temanmu sekamar. Ya Allah ampuni saya, mulai digoda temanmu. Tes. Ya Allah berikan saya kemampuan. Saya tidak mau mengulangnya lagi ya Allah. Langsung datang temanmu. Satu pil bos. Gratis. Oh ya Allah tunggu. Ya saudaraku, tidak ada yang bisa mengubah kalian kecuali diri kalian sendiri. Biar kau kasih masuk di sini 30 tahun, kau dicambuk tiap hari tapi hatimu tetap melawan, kau tidak akan bisa merdeka. Tapi kalau kau bertobat dengan sungguh-sungguh, taubatan nasuha, meskipun dirimu di penjara, tapi kau dimulia di sisi Allah. Yusuf alaihissalam pernah di penjara, tapi dalam penjara mendapat keluar menjadi hebat. Buya Hamka pernah di penjara zamannya Soekarno, tapi dalam penjara lahir bukunya, kitabnya yang sangat populer. Soekarno pernah di penjara, tapi dalam penjara konsep Republik Indonesia lahir. Bisa jadi Allah sayang kalian masuk penjara karena Allah ingin cinta kepada kalian, keluar menjadi hebat, lebih hebat dari saudaramu, sepupumu. Nah itu kalau kau mau berubah. Kalau kau tetap iya nah, gara-gara kau nah saya didapat. Keluar kak nanti tunggu mau kau. Begitu kau keluar kau pergi tinju, kau tikam itu yang hianati kau, masuk lagi penjara. Sudah lupakan, jangan dendam. Lupakan itu semua. Keluar nanti ini kau kerjasama sama sekamarmu. Bos, kita harus kerjasama melawan ini. Selama ada satu di antara kita tidak bertobat, ini bisa menjadi setan buat kita dan mempengaruhi. Jangan Pak, kita bekerja sama. Ayo, ada macam-macam di antara kita harus saling mengingatkan. Itu yang disebut amar ma'ruf nahi mungkar. Ya ayyuhalladzina amanu tuba ilallahi taubatan nasuha. Hebatnya Tuhan tak bos, beda dengan manusia. Kau hianati saya, kau datang minta maaf. Ustaz maafkan saya. Kenapa? Ada dulu itu yang hilang. Kau paling ambil barangku. Pantas hilang, ternyata kau yang ngambil. Saya maafkan kau, tapi jangan kau lagi lewat depan rumahku. Masih ada syaratnya bos. Allah, kau datang membawa dosa kata Allah. Kau datang dengan berjalan, aku datang menyambutmu dengan berlari. Kau datang berlari, maka aku datang merebutmu. Coba. Maka Allah cuma minta taubatan nasuha. Hebatnya Allah, kau banyak dosa, datang bertobat. Janji Allah, innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Saudaraku, tidak ada yang bisa memperbaiki kalian semua tanpa hidayah dari Allah. Dan hidayah itu tidak datang begitu saja, tapi harus dijemput. Bagaimana cara menjemputnya? Datanglah sholat ketika waktu sholat di masjid, ketika boleh masuk ke masjid, atau paling tidak di ruangan, minta pertolongan dan minta didoakan orang tua. Datang orang tua tak perlu cium kakinya, perlu maafkan kak, saya kasih malu selama ini, tapi doakan saya mak, mudah-mudahan saya dapat hidayah di tempat ini. Ibu tidak usah cemaskan saya. Bos, kau kira itu ringan melihat anak di penjara? Hah? Barangkali kalian bisa betah dalam penjara, tapi orang tua belum tentu dia rela dan tahan lihat anaknya masuk penjara. Saya saja punya anak, jatuh saja marah saya Pak. Saya marah-marah itu pembantu sama istriku. Satu je anakku kok bisa kasih begini, luka-luka. Apalagi kalau dilihat itu anak masuk penjara, perih itu perasaan. Itulah dosamu kepada orang tuamu. Orang tua sangat sayang sama kita, dikasih malu. Satu kampung bilang, di penjara anakmu. Malu itu orang tua kita. Maka berdoa kok. Datang orang tua, cium kakinya orang tua. Maafkan saya mak. Doakan saya supaya saya tidak ulang lagi ini kesalahanku. Kalau orang tuamu sudah senang sama kamu, maka kasih tahu, mak, jangan terlalu sering datang ke sini. Ya, doakan saja saya tenang. Kan tidak gampang itu bos datang lihat. Malu rasanya kita. Satu-satunya lagi anak, kau yang diharapkan menjadi orang baik, ternyata masuk penjara karena kehilafanmu, maka muliakan orang tuamu, minta maaf.
lalu perbaiki. Dan jangan kau selalu kasih berita jelek. Mak, dipukul kak lagi. Jangan, karena pasti tidak bisa tenang kesian perasaannya. Mak, tenang maki, saya bisa hadapi hidupku. Ini saya sudah dewasa. Ibu tidak usah cemas, saya bisa hidup dalam sini. Ibu tenang saja, doakan saja saya bisa beriman dengan baik. Ya, demikian, mudah-mudahan ada manfaat.